Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan. Menjadi putra dan putri Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Berkati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman. Matius 25 ayat 32, firman Tuhan berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara yang diberkati Tuhan, pemandangan penghakiman itu akan terjadi di hadapan segala bangsa, karena pada penghakiman ini pemerintahan Allah akan dibenarkan dan hukumnya akan berdiri tegak sebagai suci dan adil dan benar. Pada waktu itu setiap perkara akan diputuskan dan hukuman akan dijatuhkan atas semuanya. Dosa tidak akan tampak menarik lagi pada saat itu, melainkan dosa itu akan tampak dalam segala kengerian yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Setiap perbuatan kecil dan besar harus dibawa ke dalam pengakuan. Apa yang tadinya dianggap perkara kecil akan terlihat di sini sebagaimana adanya. 2 peser uang janda miskin itu akan diakui, secangkir air minum yang diberikan itu, penjara yang dilawat, orang lapar yang diberi makan masing-masing akan membawa upahnya, dan juga kewajiban yang tidak diselesaikan, perbuatan mementingkan diri tidak akan dilupakan. Dalam pengadilan terbuka sekeliling takhta Allah akan tampaklah suatu hal yang berbeda sekali dibandingkan ketika hal itu dilakukan. Akan tampaklah bahwa segala kesenangan dan pemanjaan yang mementingkan diri ini telah membuat manusia itu menjadi orang yang mengasihi kepelesiran daripada mengasihi Allah. Tetapi tidak perlu bagi seseorang tertipu, dan kita pun tidak akan tertipu jika kita telah mengambil pendirian kita sepenuhnya dengan Kristus untuk mengikut Dia melalui hal yang buruk, demikian juga dalam melalui hal yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tabiat yang kita nyatakan sekarang ini sedang menentukan nasib kita di kemudian hari. Kebahagiaan sorga akan ditemui oleh penyelesaian diri kepada kehendak Allah. Dan jika manusia menjadi anggota keluarga kerajaan di sorga, itu karena sorga telah memulainya dengan mereka di bumi ini. Orang-orang saleh akan membawa setiap anugerah, setiap kesanggupan yang indah dan disucikan ke dalam istana surga dan menukarkan bumi demi surga. Allah mengenal siapakah orang yang setia dan benar dalam kerajaannya di bumi ini, dan orang-orang yang melakukan kehendaknya di atas bumi sama seperti di dalam surga akan dijadikan anggota keluarga kerajaan yang di atas. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan dengan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, pengharapan. Terima kasih Tuhan atas janji yang Engkau berikan bagi kami yang setia, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mempraktikkan kehidupan karakter Yesus Kristus di atas dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus.
Juru Selamat kami.